Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penanganan Panen dan Pasca Panen. Berdirinya saya di sini bersama rekan-rekan saya yang bernama. Saya perkenalkan, nama saya Firman Iswalivia Andita, NPM 2472 Perkenalkan, nama saya Dio Rahmadi dengan NPM 2472 Perkenalkan, nama saya Ariza Putra Laksmana dengan NPM 2472 Perkenalkan, nama saya Nindung Sapitri dengan NPM 2472 Perkenalkan, nama saya Sika Tiolia Silaban, NPM saya 2472 Perkenalkan, nama saya Sahdesa Faistitia, NPM 2472 Perkenalkan, nama saya Lutfi Radon Fajria, NPM 2472 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pasca panen dan penanganan panen. Penanganan panen adalah proses pengambilan hasil tanaman dari lahan yang diambil pada waktu yang tepat agar kualitas tanaman dan kualitas hasil terjaga dan mengurangi kerusakan. Lalu, penanganan pasca panen adalah berbagai tindakan atau perilaku yang diberikan pada hasil pertanian setelah proses pemanenan hingga komoditas tersebut siap dikonsumsi, dipasarkan, dan diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada tujuannya yaitu yang pertama ada mengurangi kehilangan hasil panen akibat kerusakan fisik atau pembusukan. Yang kedua ada menjaga kualitas fisik dan kimia biji kakao. Yang ketiga ada memperpanjang umur simpan biji kakao melalui pengeringan dan penyimpanan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan proses panen buah kakao. Pemetikan buah kakao pada umur buah 5,5 sampai 6 bulan setelah penyerbukan. Buah kakao dipanen dengan kondisi matang yang optimal dengan ciri-ciri perubahan warna buah. Yang awalnya buah berwarna hijau menjadi oranye ataupun merah menjadi jingga tua, tergantung dengan klon. Buah kakao dipanen dengan menggunakan alat sehingga tidak merusak batang buah kakao. Karena jika dipanen secara langsung dipetik tanpa menggunakan alat akan merusak batang sehingga produksi pada tahun berikutnya atau bulan berikutnya itu bisa berkurang. Yang kedua ada pengumpulan buah. Pengumpulan buah itu bertujuan agar memudahkan saat proses pasca panen. Tempat pengumpulan buah sebaiknya di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari yang berlebihan sehingga buah itu tidak mudah busuk, dan tempat pengumpulan buah itu sebaiknya tidak ditempatkan di suatu tempat yang lembab sehingga proses pembusukan itu bisa cepat terjadi. Sebaiknya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panen dari perontokan dan pengeringan. Perontokan itu salah satu tahapan penting dalam proses panen. Proses ini bertujuan untuk memisahkan kulit kakao, buah kakao, biji kakao, dan plasenta. Sebaiknya perontokan ini dilakukan 1 kali 24 jam karena jika menunda akan membuat pal berfermentasi secara liar, tidak terkendali. Dan selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan ini juga salah satu proses tahapan penting sebelum penyimpanan dan sesudah perontokan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biji kakao sehingga biji kakao aman disimpan dan dipasarkan. Dalam proses pengeringan ini ada 2 metode. Yang pertama metode alami, yang kedua adalah metode menggunakan mekanis atau bantuan. Yang pertama ini alami, yaitu menggunakan cahaya matahari. Jadi biji kakao itu dijemur di bawah sinar matahari, dialasi dengan tikar atau lantai, dan biasanya juga dikeringkan selama 6-7 hari tergantung cuaca. Untuk yang metode yang kedua menggunakan alat pengering. Metode ini biasanya digunakan dalam skala besar. Biasanya digunakan dalam perusahaan atau PT-PT besar untuk mengeringkan biji-biji kakao itu dengan alat tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasca panen. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, pasca panen itu apa sih?
Jadi, pasca panen itu adalah berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen hingga komoditi tersebut siap dikonsumsi. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu dan memperpanjang daya simpan. Ada apa aja sih tahapan pasca panen itu? Yang pertama ada penanganan segera setelah panen. Jadi biji kakao yang telah disimpan di dalam karung ataupun box itu harus segera ditangani. Yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya yakni pembersihan dan sortasi. Hal ini meliputi pemilahan antara biji kakao yang baik ataupun yang buruk. Kemudian pada tahap yang ketiga ada penyangraian. Penyangraian ini bertujuan untuk memperkuat aroma dan rasa dan mengurangi kadar air sehingga nantinya bisa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ada proses penggilingan menjadi bubuk coklat. Hal ini tentunya dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal pada biji kakao itu sendiri. Sebelum pada akhirnya dikemas dan disimpan dan akan dipasarkan ke perusahaan-perusahaan ataupun ke owner-owner yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Penanganan panen dan pasca panen kakao untuk itu sangat penting. Untuk menentukan biji kakao, panen harus dilakukan sudah saat benar-benar matang. Agar hasil maksimal, setelah itu proses pasca panen seperti pembersihan sortasi, penyangraian, penggilingan, dan pengemasan harus dilakukan dengan benar. Supaya kualitas biji kakao tetap terjaga dan tidak terkontaminasi, pengetahuan dan keterampilan petani dan teknik ini sangat berpengaruh pada kualitas kakao ujung yang dihasilkan dan berkelanjutan industrinya. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi penanganan pasca panen kakao merupakan tahap sangat menentukan mutu biji kakao yang dihasilkan panen yang dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu saat buah benar-benar matang, dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil tahapan pasca panen seperti pembersihan, sortasi, penyangraian, dan penghilangan dan pengemasan harus dilakukan dengan benar untuk mengurangi kadar asam, meningkatkan cita rasa, serta mencegah kerusakan dan kontaminasi biji kakao. Sarannya sebaiknya dalam melakukan panen pada waktu yang tepat, yaitu saat buah kakao benar-benar matang, untuk menjaga kualitas biji dan menghindari kerusakan selama proses pasca panen. Proses pasca panen seperti penyangraian dan penggilingan perlu dilakukan dengan cara yang sesuai standar agar dapat meningkatkan cita rasa dan mutu biji kakao. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.